Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari Angkatan 108 Latsar Pemprov DKI Jakarta tahun 2022 akan menyampaikan video mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Aldita dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang apa itu wawasan kebangsaan dan Pancasila. Nah, wawasan kebangsaan terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan kebangsaan, di mana wawasan memiliki arti sebagai pandangan atau pengetahuan. Dalam hal ini, wawasan kebangsaan berarti adalah cara kita mengenali bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian, saya juga akan menjelaskan pengertian dari Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah 5 prinsip. Nah, Pancasila merupakan 5 prinsip yang harus dipegang teguh oleh jiwa kita sebagai bangsa Indonesia, karena Pancasila adalah dasar dan jiwanya Indonesia. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Konsensus dasar kedua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sendiri merupakan konstitusi negara Indonesia. Konstitusi ini menempati urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini artinya segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945, baik itu TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, sampai dengan peraturan daerah kabupaten kota, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu, dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, terdapat juga cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan tersebut merupakan arah perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia untuk mencapai negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian materi Undang-Undang Dasar 1945 dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia sebagai negara yang beragam ditinjau dari karakteristik masyarakatnya, memerlukan pengikat yang termanifestasi dalam satu kata, nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pendiri bangsa Indonesia yang terdiri dari Bung Karno, Muhammad Yamin, I Gusti Bagus Sugriwa menemukan sebuah semboyan nasional yang dipandang dapat merajut perbedaan yang ada dalam bingkai persatuan. Semboyan tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang mana kita ketahui bersama artinya adalah walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Yang artinya adalah walaupun kita berasal dari suku, etnis, ras, dan beragam latar belakang, itu tidak menjadikan kita menjadi sebuah keberagaman, tetapi itu jadikan sebagai alasan dan dasar kita untuk menjadi bersatu dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Selanjutnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberadaan NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara, sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, NKRI yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara, mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu, PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 45 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara, yaitu berupa pemerintahan yang berdaulat dengan mengangkat presiden dan wakil presiden, sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Di samping itu, PPKI juga telah menetapkan Undang-Undang 1945, Dasar Negara dan tujuannya. Agar tidak kehilangan jati diri dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu bagi kita untuk mengetahui bendera, bahasa, lambang,
lambang dan lagu kebangsaan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut sebagai Sang Merah Putih, kemudian Bangsa Kesatuan Negara Republik Indonesia, agar tidak kehilangan jati diri dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu bagi kita untuk mengetahui bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang pertama, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Sang Merah Putih. Yang kedua, bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Kemudian yang terakhir, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Untuk berkontribusi dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, salah satu upaya bela negara yang dapat kita lakukan adalah dengan menegakkan protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker. Sesuai anjuran pemerintah, masker harus digunakan 2 lapis. Eits, 2 lapis ini bukan berarti dua-duanya masker medis ya teman-teman. 1 lapis masker medis, kemudian lapisan lainnya adalah masker kain. Salah satu cara saya melakukan aksi bela negara adalah dengan menggunakan produk Indonesia. Saya menggunakan seragam batik dan saya bangga menggunakan batik. Salah satu upaya bela negara yang saya lakukan sebagai seorang guru adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, yakni dengan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Bentuk aksi dari bela negara yang saya lakukan adalah menghentikan persebaran virus COVID-19 dengan cara menerapkan pola hidup sehat, makan makanan bergizi, olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur ini sangat baik loh untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, ketika kita memiliki imun tubuh yang tinggi, otomatis kita tidak mudah terserang virus COVID-19, sehingga kita dapat menghentikan proses penyebaran COVID-19 dengan olahraga teratur, dengan pola hidup sehat, dan makan makanan yang bergizi.
Sekian dan terima kasih. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu indikator dari nilai bela negara, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu contoh aksi nyata yang bisa dilakukan